Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Hafsa mau baca buku tentang sebelum tua. Muda sebelum tua. Muda sebelum tua. Yuk kita lihat isinya apa ya buku ceritanya. Nih. Yes, Fadli bersorak senang. Ia akan berlibur ke rumah nenek. Besok ayah akan mengantarnya ke sana. Fadli membereskan baju-bajunya. Patuhi nenek ya, pesan bunda. Fadli mengangguk. Bundanya mana, Bi? Ini bundanya nih. Bundanya tuh. Kita lihat tuh. Neneknya? Rumah nenek di desa. Udara desa itu masih bersih dan sejuk. Suara kambing mengembik, sapi melenguh, dan kokok ayam terdengar di sepanjang jalan. Wah, ada ayam juga nih, Dek. Wah, ada ayamnya. Ayamnya ibunya ada ibunya sama bapaknya. Anaknya, nah jagonya juga. Yuk kita lanjut. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan sawah seperti sebuah permadani hijau. Fadli betah tinggal di rumah nenek. Wah, ada kambing dan sapi. Lanjut. Assalamualaikum. Ayah mengucap salam. Nenek keluar dari sebuah kamar sambil menjawab salam. Nenek. Fadli memeluk neneknya. Nenek memuji Fadli yang sudah semakin besar dan pintar. Kakek masih di sawah, kata nenek. Sebentar lagi kakek pulang. Oh, ditinggal? Iya. Ayah harus segera pulang karena ayah harus bekerja. Fadli berjanji akan menurut pada nenek dan kakek. Akan ada acara pengajian. Bantu nenek menyiapkan makanan ya. Siap, Nek, jawab Fadli. Banyak tetangga yang datang ke rumah nenek. Kebanyakan sudah seusia nenek dan kakek. Mereka membawa Al-Quran besar di tangan. Fadli membayangkan betapa besarnya huruf-huruf dalam Al-Quran. Itu. Fadli ingat Mbah Seno yang belajar mengaji pada ayah. Al-Qurannya juga besar. Ternyata ada acara belajar mengaji. Hari ini giliran mengaji di rumah nenek. Sebagian ada yang belajar Iqra, sebagian lagi menyetor hafalan Al-Quran. Masing-masing dibimbing oleh satu ustadz. Ada Pak Ustadznya. Ini kayak TPA di masjid, pikir Padi bedanya. Di rumah nenek yang mengaji adalah para nenek dan kakek. Fadli disuruh nenek menyetor hafalannya. Fadli menggeleng nenek memaksa. Kata nenek, bunda mengatakan Fadli sedang menghafal surat Al-Quran. Oh, surat Al-Adiyat ternyata. Ah, bunda nih, gerutu Fadli dalam hati. Mau tahu Fadli ikut mengantri setor hafalan. Saat mengantri berkali-kali Fadli menutup mulutnya menahan tawa. Nenek memelotot kepadanya. Tidak sopan, begitu arti mata nenek. Ada seorang nenek yang mengulang-ulang ayat surat Al-Kafirun. Ada juga yang terbalik-balik menghafal surat Al-Hab. Kakek tadi malah bingung antara surat An-Nasr dan Al-Asr. Di ujung Fadli mendengar ustadz membetulkan bunyi huruf yang keliru. Bahkan panjang pendeknya huruf juga dibetulkan. Yang belum mendapat giliran sibuk berlatih sendiri. Terus saja sambil mengemil pisang goreng dan teh anget.
Nenek memarahi Fadli saat ia berusaha menahan tawa. Acara mengaji itu akhirnya selesai. Fadli membantu kakek membersihkan teras dan ruang tamu. Nenek sibuk mencuci piring dan gelas. Kalau kamu sudah lelah, boleh istirahat, kata kakek. Fadli menggeleng. Fadli meneruskan membantu kakek membersihkan ruang tamu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali kakek sudah berangkat ke sawah. Nenek masih menyiapkan sarapan. Tuh, nenek lagi masak. Nah, Nek, tiap hari ada acara mengaji ya? Fatih penasaran. Hanya tiap Senin dan Kamis saja, sahut nenek. Tempatnya bergiliran. Fadli mengangguk nenek, lalu menyuruhnya sarapan. Nenek tidak suka kamu menertawakan mereka, ucap nenek. Maaf, Nek. Mereka lucu sih, ujar Fatih sambil tertawa. Ya sudah, Kamis besok nenek enggak mau ajak kamu lagi, ancam nenek. Iya deh, Fadli janji bakal tutup mulut. Fadli mengunci mulut dengan tangan. Saat Fadli mengantar makanan ke sawah, kakek berkata kepada Fadli, belajar di usia tua itu berbeda dengan saat usia masih muda. Saat masih muda, badan masih sehat, ingatan masih kuat. Jadi lebih gampang menghafal Al-Quran. Fadli menyimak, beda dengan usia tua, badan sudah ringkih, pelupa, gampang capek pula. Kakek melanjutkan. Fadli jadi ingat semalam kakek juga sibuk mencari kacamata yang sudah beliau pakai. Hafalanmu sampai mana? Tanya kakek. Fadli meringis, ia berjanji akan lebih giat menghafal Al-Quran mumpung masih muda. Fadli jadi malu sendiri sama para nenek dan kakek semalam. Mereka sangat gigih belajar menghafal Al-Quran walau usia sudah senja. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Menuntut ilmu adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana dengan teman-teman? Masih semangat belajar kan? Gimana kakak Ustaz ceritanya tadi? Seru kan ya? Seru pastinya ya.